Cara berbisnis tanpa modal mengikuti cara dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu saat hijrah dari Mekah ke Madinah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak teman-teman yang bertanya ya, bagaimana sih Mas caranya berbisnis tanpa modal ya? Apakah semua bisnis harus bermodal uang? Apakah ketika kita mau melakukan sebuah bisnis itu nggak bisa tanpa modal misalnya, nggak usah ngeluarin uang sama sekali gitu ya? Atau semua bisnis itu harus mengeluarkan uang di depan dulu, baru kita bisa untuk benar-benar menjalankan bisnis tersebut gitu ya. Nah, setelah Ana rangkum, menurut Ana ada dua hal cara ketika Antum memang mau berbisnis tanpa modal sama sekali. Ya, yang pertama adalah membantu menjalankan bisnis orang lain. Nah, ini yang paling penting ya, teman-teman. Ketika Antum sudah mulai apa namanya, sudah mulai masuk ke dalam dunia bisnis ya. Bagi Antum yang belum pernah masuk ke dalam dunia bisnis mungkin agak bingung gitu ya. Tapi kalau antum yang baru sudah masuk ke dalam dunia bisnis terus kemudian mau memulai bisnis, itu antum bisa menggunakan cara yang pertama yaitu membantu menjalankan bisnis orang lain. Nah, membantu menjalankan bisnis orang lain ini macam-macam ya caranya. Antum bisa misalnya sini dong aneh bantu dong, misalnya ada orang bisnis jualan mie ayam misal, antum bantu dia bagaimana cara membuat mie ayamnya, membantu dia cara menyajikan mie ayamnya, membantu dia untuk apa namanya, antum jadi pegawainya misalnya dengan bayaran bukan bayaran karyawan ya, misalnya dengan bayaran bagi hasil misalnya. Jadi nggak harus antum masuk ke dalam sebuah bisnis itu punya bisnis ide bisnis baru, nggak. Jadi antum bisa membantu orang lain untuk menjalankan bisnisnya. Misal contoh, anda punya bisnis parfum kopi misal, ya. Antum datang tiba-tiba menawarkan untuk Mas, saya bantuin deh mengelola Wenger misal. Anda bantu mengelola Wenger, nggak usah digaji sama sekali, tapi nanti kalau misalnya ada penjualan sekian 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 atau bisnis ini bagus, minta bagi hasil misalnya. Nah itu bisa sekali kayak gitu. Karena banyak pengusaha-pengusaha pemula itu daripada dia harus membayar gaji orang, ya padahal gaji orang itu kan fix, dia lebih memilih untuk mencari partner, di mana partner tersebut bisa diajak untuk growth bareng. Jadi bisa diajak untuk growth bareng, bisa diajak untuk memulai bareng, bisa diajak untuk mengembangkan bisnis bareng. Nah itu yang bisa antum lakukan. Jadi kalau ketemu sama orang yang punya modal, punya bisnis, tapi dia mungkin nggak kuat membayar gaji karyawan, nah itu antum bisa bantuin bisnis mereka. Itu yang pertama ya, membantu bisnis orang lain. Atau antum bisa menggunakan cara yang kedua, yaitu menjalankan bisnis tapi modal dari modal orang lain gitu. Contoh gini, contoh kisahnya ketika Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu hijrah dari Mekah ke Madinah. Beliau datang terus kemudian ditanya salah seorang sahabat ya, kalau antum tahu ceritanya, salah seorang Ansor menawarkan untuk mengambil setengah hartanya, kemudian memilih salah satu dari istrinya gitu kan. Itu pernah ditawarkan tapi ternyata apa namanya, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu menolak, benar-benar menolak setengah harta dan menolak istrinya. Mungkin kalau antum jadi beliau itu langsung diambil ya, jadi istrinya diambil terus kemudian harta setengahnya diambil gitu mungkin gitu. Tapi beliau menolak, terus kemudian beliau apa namanya, meminta untuk ditunjukkan pasar gitu. Nah, biasanya cerita yang terkenal itu sampai sampai titik itu doang. Oh, minta ditunjukkan pasar. Padahal di pasar beliau ngapain banyak yang nggak tahu gitu. Ternyata beliau ketika di pasar itu mendatangi sebuah toko apa namanya? Sebuah toko lah ya, sebuah toko cangkul, sebuah toko cangkul di mana beliau menawarkan untuk apa namanya, menjualkan cangkulnya. Jadi didatengin menjualkan cangkulnya, beliau ngasih tahu bukan cangkul sih, pokoknya alat-alat pertanian lah. Karena pada waktu itu Madinah itu banyak petaninya gitu ya, alat-alat pertanian. Terus kemudian sistemnya beliau bilang, boleh nggak saya menjualkan alat pertanian ini, tapi saya bayarin nanti, ditunda gitu. Jadi kita ambil barangnya dulu, tapi nanti
pembayarannya ditunda kalau nanti sudah laku, atau mungkin ditunda 1 bulan atau 1 minggu, kira-kira kayak gitu. Jadi benar-benar nggak pakai modal, karena waktu hijrah itu semua harta dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu itu ditinggal di Mekah. Semua harta ditinggal, termasuk istrinya, termasuk anaknya. Jadi ketika berada di Madinah ya, itu nggak pegang harta sama sekali dan mendatangi toko cangkul ya, toko bahan peralatan pertanian, terus kemudian membantu untuk menjualkan, diambil barangnya, dijualin, kalau laku nanti baru modalnya dikasih ke si pemilik toko tersebut gitu. Itu awal-awal beliau hijrah ke Madinah. Setelah itu mulai berkembang toko cangkul, beliau melihat sebuah pasar ya, pasar itu ternyata sudah sangat penuh, sudah sangat sudah sangat ramai sekali, dan beliau melihat di sebelah pasar itu ada sebuah tanah ya, di mana tanah itu masih kosong, cuman masih banyak semak belukar dan lain-lain. Beliau mencari si pemilik tanah, terus kemudian mengajak kerja sama si pemilik tanah. Diajak kerja sama, terus kemudian dibersihin semua lahannya, terus kemudian orang-orang yang mau jualan yang nggak dapat tempat jualan di pasar lama, ditawarin untuk jualan di pasar yang baru dibikin, dia bikin petak-petak gitu, terus kemudian ditawarin untuk jualan di situ dan tanpa uang sewa sama sekali gitu. Tanpa uang sewa, nggak dipatok kamu harus bayar sekian dirham gitu ya, itu nggak dipatok gitu, tapi silakan pakai, nanti silakan bayar seikhlasnya. Itu yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu gitu. Nah itu benar-benar bisnis tanpa modal, dari mulai cangkul beliau nggak pakai modal, dari mulai membuka pasar baru beliau nggak pakai modal, dan dari pasar itulah beliau bisa menjadi kaya dalam hitungan beberapa bulan. Nah, kira-kira kayak gitu kisahnya. Antum bisa baca lagi tentang kisah beliau nanti ya. Tapi poin pentingnya adalah kita mengambil pelajaran bahwa dalam membangun sebuah bisnis itu kita tidak harus bermodalkan uang gitu ya. Karena banyak orang berpikir bahwa untuk membangun sebuah usaha itu modalnya harus keluar uang, padahal enggak gitu. Modal kepercayaan bisa, modal reputasi kita bisa, terus kemudian kita punya kredibilitas bisa, atau modal kita punya perencanaan bisnis bisa. Kita punya perencanaan bisnis kemudian kita presentasi ke investor bisa gitu. Jadi jangan pernah berpikir bahwa memulai bisnis harus punya modal, tapi modalnya uang, itu salah. Mempunyai bisnis itu memang harus punya modal, tapi modal itu tidak harus uang. Modal bisa kepercayaan, modal bisa reputasi, kredibilitas ya, modal bisa dengan cara kita menunjukkan kejujuran, menunjukkan amanah ya, itu bisa gitu. Jadi tidak harus membangun bisnis itu membutuhkan modal berupa uang. Jadi rubah mindset bahwa membangun bisnis itu bermodalkan uang gitu kira-kira. Jadi teman-teman bisa mencoba untuk menerapkan cara dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, bagaimana beliau membangun sebuah bisnis ya, terus kemudian bisa menjadi orang kaya di Madinah tanpa keluar uang sepeser pun gitu. Ya, semoga bermanfaat cerita dari dari salah satu sahabat Nabi ya, yang bisa antum ambil petik pelajarannya, dan semoga nanti antum bisa seperti beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.